Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini dan mungkin ini adalah dua video terakhir kita di semester 2 ini, Ibu akan menjelaskan materi yang tersisa ya untuk ujian kenaikan kelas besok, yaitu yang pertama ada sudut-sudut istimewa pada trigonometri, dan nanti yang kedua ada lagi videonya. Nah, di sudut-sudut istimewa trigonometri ini, yang pertama, sesuai judulnya, ini adalah sudut istimewa pada trigonometri. Nah, jadi ya, di trigonometri itu dia punya sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu apa sih maksudnya? Sudut istimewa itu artinya sudut-sudut tertentu yang punya nilai pasti. Ini ya, ada 0, 1/2, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, masih ingat kan di trigonometri kita kenal sin, cos, dan tan. Nah, sudut apa aja sih yang punya nilai istimewa? Nah, yang punya nilai istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini dapat angka-angka ini sebetulnya ada caranya, ada jalannya, tapi karena kita kehabisan waktu, jadi ini Ibu sudah kasih tabelnya seperti ini ya. Nah, yang pertama untuk sin 0 derajat itu nilainya 0. Kalau sin 30 derajat nilainya 1/2. Sin 45 derajat nilainya setengah akar 2. Kalau sin 60 derajat nilainya setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu nilainya 1. Nah, gimana untuk cos? Kalau cos itu kebalikannya dari yang sin. Nah, jadi ya, kalau sin tadi nolnya dimulai dari sini, kalau cos nolnya dimulai dari 90 derajat ya. Jadi dibalik aja, lihatin. Dari sin sama cos itu cuma dibalik aja angkanya. Nah ya, cos 0 derajat itu 1. Kalau cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kebalikannya ini kan. Nah, cos 45 derajat itu setengah akar 2. Sama, karena dia sama-sama di tengah. Cos 60 derajat itu setengah ya, kebalikannya dari sin 30 derajat. Dan nah, gimana kalau misalnya tan? Nah, kalau tan kan kita ingat kalau tan itu hasil dari sin per cos. Jadi dari sini 0 bagi 1 itu 0. Setengah dibagi setengah akar 3 jadinya sepertiga akar 3. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Ya kan sama kan, jadi angkanya kalau dibagi berarti 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya akar 3. Dan 1 dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tan 0 derajat 0, tan 30 derajat sepertiga akar 3, tan 45 derajat itu 1, tan 60 derajat itu akar 3, tan 90 derajat itu tidak terdefinisi. Nah, kita ke contoh soal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kalian masih ingat kan kemarin kita membagi sudut itu menjadi 4 kuadran. Ada kuadran pertama yang berada di 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau kuadran kedua ada di 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran ketiga kita punya 180 derajat sampai 270 derajat, dan di kuadran keempat ada 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini semuanya ada pembagiannya antara sin, cos, dan tan. Yang pertama, nah, di kuadran pertama semuanya bernilai positif. Ini semua tanda plus ini artinya semuanya bernilai positif. Maksudnya apa? Maksudnya ya, ini kan dari 0 sampai 90. Jadi kalau Ibu minta sin
75 derajat. Nah, 75 kan ada di dalam sini kan, ada di antara 0 sampai 90 kan. Nah, jadi sin 75 itu nilainya positif. Seperti itu. Nah, misalnya tan 80 derajat. Nah, selama 80 derajat itu ada di kuadran pertama, maka dia bernilai positif. Kemudian, nah yang kedua, di kuadran kedua yang bernilai positif hanya si sinus ya. Jadi yang di kuadran kedua yang bernilai positif cuma sin. Jadi kalau misalnya ibu mau bertanya cos 150 derajat. Nah, cos 150 derajat nilainya pasti negatif, bukan positif. Kenapa? Karena di kuadran kedua hanya sinus yang positif atau sin yang positif. Yang ketiga, nah di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Nah, selain tan, pokoknya kalau angkanya ada di 180 sampai 270, misalnya 200 cos 200. Nah, berarti hasilnya nanti negatif karena yang positif hanya tangen. Kemudian di kuadrat keempat yang positif hanya kosinus. Nah, sekarang Ibu punya ini, apa sih ini 180 derajat itu tetap, kalau 90 dan 270 derajat itu ganti. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita langsung lihat ke contoh soal. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, sin 120 derajat itu berapa? Coba ya, kita tadi cuman punya 0, 30, 45, 90, sama 90 derajat. Kalau 120 bukan Bu, dia nggak istimewa. Nah, kayak mana caranya? Biar kita bisa mencari nilai sin 120 derajat dengan memanfaatkan tabel ini. Nah, yang pertama kita pilih dulu antara yang dua ini, mau tetap atau ganti. Nah ya, sebelum itu kalian lihat 120 derajat itu dia ada di kuadran berapa? Ya, 120 berarti ada di kuadran kedua antara 90 sampai 180. Maka dia bernilai positif. Kebetulan di sini si siapa? Sinus. Nah, jadi di sini plus sin. Nah, kalau misalnya di sini yang ditanya cos, berarti di sini nilainya negatif karena yang positif di kuadran kedua hanya sin. Kebetulan di soalnya ini sin, maka nilainya positif sin. Nah, baru kita lihat ini tadi. Apa ini tadi? Mau tetap atau ganti? Artinya ini kan 120 derajat, sedangkan di sini kan nggak ada nih 120 derajat. Nah, kita pakai antara yang pertama sama yang kedua ini mana yang mau dipakai? Misalnya pakai yang tetap. Nah ya, kita pakai 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berapa? 180 dikurangi 60 hasilnya 120 derajat. Jadi dia sama aja, antara yang atas dengan yang bawah itu sama saja. Jadi kita memisalkan biar enak. Nah, kalau sudah sama, ini kan 180 dikurangi 60 kan 120, sama kan ya. Nah, kita ambil belakangnya aja. Nah, karena kenapa yang ambil belakangnya aja? Karena 60 ini ada di sini. Nah, ada kan di sini 60. Nah, jadi plus sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat kita lihat di sini berapa? Setengah akar 3. Berarti positif setengah akar 3. Nah, jadi positifnya karena di depan ini, karena dia posisinya di depan, jadi nggak usah ditulis. Jadi sin 120 derajat itu hasilnya setengah akar 3. Nah, gimana kalau kita pakai yang ganti? Apakah tetap sama? Kita lihat. Soalnya sama, sin 120 derajat. Kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang 90 atau 270. Nah, kalau pakai yang ini artinya diganti.
Nah, sin 120 derajat kan ada di kuadran kedua, maka dia positif kan. Kemudian, ini artinya ganti, itu ini soalnya ini diganti. Yang tadinya sin jadi cos. Tapi kalau di sini soalnya cos, kalau kalian pilih ganti, ya dia ganti sin. Nah, karena di sini sin, maka di sini cos. Jadi plus cos. Nah, kita mau pakai yang mana? 90 ya. 90 ditambah 30 kan 120 tuh, sama aja kan? Sama kayak 180 dikurangi 60, 120. Pokoknya kayak mana caranya pakai angka ini kemudian ditambahin angka-angka yang di sini biar dia dapat 120. Biar dia dapat sama kayak soal. Nah, ini 90-nya dicoret, sama kayak ini 180-nya coret aja. Kita hanya mengambil yang 30. Jadi di sini tinggal positif cos 30 derajat. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita lihat cos 30 derajat berapa. Nah, di sini cos 30 derajat setengah akar 3. Jadi positif setengah akar 3. Karena dia plus di depan, tidak usah ditulis. Nah, setengah akar 3. Sama kan hasilnya? Mau kita pakai yang 180 derajat, atau yang 90 derajat dan 270 derajat. Tetapi akan lebih mudah kalau kita pakai yang ini, karena nggak usah digonta-ganti nih, sin cosnya tidak usah diganti. Nah, lanjut. Kita ke contoh soal. Nah, kalau misalnya cos 240 derajat. Kalau cos 240 derajat di mana? 240 derajat ada di kuadran ketiga. Maka di kuadran ketiga ini yang positif hanya tan. Maka kalau di sini soalnya cos pasti dia nilainya negatif. Nah, sekarang 200 berapa? Kayak mana caranya? Kalian pilih pakai yang atas atau yang bawah. Ini jadi 240. Nah, kalau kita pilih tetap, berarti kita pakai 180 derajat. Nah, 180 ditambah berapa biar dapat 240? Ternyata dia ditambah 60. Maka, nanti 180-nya tinggal dicoret. Nah, min cos 60 derajat. Cos 60 berapa? 1/2. Jadi di sini min 1/2. Selesai. Nah, sekarang tan 135. 135 ada di mana? 135 ada di kuadran kedua. Ternyata yang positif hanya sin, maka ini nilainya negatif. Nah, jadi tan kita pakai yang tetap ya, karena mudah. Jadi kita nggak usah ganti-ganti. Nah, tan 180 dikurang, ini dikurang ya, bukan ditambah. Jadi 180 dikurangi 45 derajat kan hasilnya jadi 135. Ini sorry Bu, salah. Ya, ini dikurang. Nah, dikurang. Nah, 180 dikurangi 45 derajat kan hasilnya 135. Maka kita hanya pakai yang 45 derajat. Jadi min tan 45. Tan 45 berapa? Kita lihat di sini. Nah, ternyata tan 45 itu hasilnya 1. Nah, karena dia di depannya negatif, jadi min 1. Kayak gitu. Lanjut ke contoh soal. Nah, sekarang ada kayak gini nih. Sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah tan 60 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, karena ini nilainya ada di tabel ini semua kan, dia sudut-sudut istimewa, tinggal kita masukkan. Sin 45 berapa? Coba cari. Sin 45 itu setengah akar 2. Berarti setengah akar 2. Cos 30, kita lihat. Cos 30 itu setengah akar 3. Nah, ya. Kemudian ditambah tan 60. Tan 60 berapa? Akar 3. Dan sin 30 itu 1/2. Jadi kayak gini. Pertama, kalian kerjakan dulu yang sini satu-satu ya. Nah, kalian kerjakan dulu yang ini.
pertama, kemudian baru ditambahkan yang akar 3 dikali setengah. Nah ya, nah jadi ini setengahnya dikumpulin 1/2 dikali 1/2 sendiri. Nah, akar 2 dikali akar 3 sendiri, kemudian ditambah setengah dikali akar 3, ya hasilnya tetap setengah akar 3. Nah ini 1/2 dikali 1/2 ini kayak gini caranya, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, jadinya 1/4 akar 6. Akar 6 ini dapat dari mana? Akar 6 nya dapat dari 2 dikali 3, jadinya akar 6. Jadi hasilnya 1/4 akar 6 ditambah 1/2 akar 3. Lanjut kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Di sini katanya diberikan segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang AC 30 cm dan sudut C 30 derajat, hitunglah panjang AB dan BC. Nah, apa sih ini kan abstrak ya? Kayak mana, apa itu yang segitiga ABC-nya tuh yang kayak mana? Nah, pertama, kalian harus gambar dulu, gambar segitiga siku-sikunya. Nah, setelah kalian gambar, kalian namai. Kan di sini diketahui siku-sikunya di B. Maka kita tuh tulis B-nya di sudut yang siku-siku. Kemudian diketahui panjang AC-nya 30 cm. Berarti A ke C itu panjangnya 30 cm. Nah, kemudian sudut C, nah ya, sudut C-nya kan di sini. Itu besarnya 30 derajat. Nah, yang ditanya hitunglah panjang AB dan BC. Ini panjang A ke B dan B ke C. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kalian harus ingat lagi pelajaran yang sebelumnya. Kalau sin itu didapat dari sisi depan per sisi miring. Cos itu sisi samping dan sisi miring. Sedangkan kalau tan itu sisi depan dan sisi samping. Nah, sekarang yang pertama mau dicari itu adalah panjang AB. Nah, kita cuman tahu panjang AC dan sudut C. Ya, yang kita ketahui itu hanyalah panjang AC dan sudut C ini. Nah, AC sendiri ini adalah sisi apa nih? Terhadap 30 derajat ini sisi apa? Nih ya, AC itu kan pasti kelihatan kan, ini namanya sisi miring. Nah, yang kita cari itu AB. Nah, AB. AB itu sisi apa? Lihat, sudutnya kan di sini 30 derajat. AB ini apanya ini? Dia itu sisi depannya kan? Nah, depan. Yang sini miring, miringnya depan miring, dan yang di sini samping. Nah, karena kita mau mencari AB, yang dicari sisi depan dan yang diketahui sisi miring, kalian cari di sini mana yang depan sama miring. Nah, kelihatan kan di pertama sekali ini sin, berarti kita pakai yang sin. Nah, depan per miring, karena yang diketahui cuman yang sisi miring dan yang ditanya yang sisi depan. Berarti kita pakai sin sama dengan depan per miring. Nah, sinnya berapa? Sinnya kita pakai ini. Sudut yang diketahui tadi berapa? 30 derajat. Maka sin 30 derajat sama dengan AB per AC. AB-nya depan ya, AB yang ditanya, dan miringnya AC yang diketahui 30 cm. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan sin 30. Kita lihat di sini sin 30 itu 1/2 kita masukkan. Kemudian AB-nya yang ditanya dan AC-nya 30 cm. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal dikali silang. Lihat ya. Dikali silang. Jadi nih 1 kali 30, kemudian yang 2 kali AB. Nih ya. Jadi 2AB sama dengan 30 kali 1. 30 kali 1 hasilnya 30. Kemudian kita kan hanya mau mencari si AB. Maka dia
AB sama dengan 30 dibagi 2. 30 bagi 2 berapa? 15. Jadi panjang AB, panjang A ke B itu 15 cm. Nah, kemudian kita cari panjang BC. Nah, BC itu yang mana? BC itu sisi samping. Nah, karena di sini udah diketahui, sisi depannya udah diketahui, sisi miringnya udah diketahui, terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, kita coba pakai cos. Samping per miring. Kita pakai yang pertama ya. Yang samping per miring. Nah, cos berarti cosnya cos 30 derajat ya. Sudutnya nggak berubah. Sudutnya ya cuman satu inilah, 30 derajat inilah. Nah, jadi 30 derajat. Cos 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kemudian per BC. BC itu yang ditanya, sisi sampingnya, dan per miring. Miringnya itu 30. Nah, ini kita kalikan. Jadi 1 dikali akar 3 nih ya. 1 dikali akar 3. Nah, jadi akar 3-nya naik ke atas ini. Jadi akar 3 per 2. Kalau sudah kayak gini, kita kalikan silang. Kayak yang satunya. Kali silang. Jadi 2BC sama dengan 30 akar 3. Kemudian untuk mencari BC-nya, BC sama dengan 30 akar 3 dibagi 2. 30 dibagi 2 itu 15. Jadi dapatnya 15 akar 3 cm. Nah, sekian video yang pertama ini. Kalian harus nonton juga video yang selanjutnya atau video yang terakhir, karena di video itu ada kisi-kisi soal untuk ujian kenaikan kelas nanti. Untuk video kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.